Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah menyempatkan waktunya hari ini. Di mana hari ini saya coba untuk menampilkan tentang rencana tindak lanjut tentang keolahragaan di sekolah kita. Pertama, latar belakang Bapak Ibu setelah melaksanakan serangkaian kegiatan praktek lapangan, langkah penting selanjutnya adalah refleksi terhadap kegiatan tersebut. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk perubahan ke arah perbaikan terhadap kegiatan tersebut di masa yang akan datang, agar dapat melihat kekurangan dan kelebihan dari kegiatan untuk diperbaiki dan mempertahankan hal-hal positif. Maka dipandang perlu untuk membuat rencana tindak lanjut setelah melaksanakan refleksi. Rencana tindak lanjut merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan setelah melaksanakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan sebelumnya. Jadi rencana tindak lanjut adalah sebuah kegiatan yang dilakukan setelah kita melakukan kegiatan sebelumnya. Rencana tindak lanjut ini merupakan suatu program sebagai jaminan bagi keberlangsungan dan keberhasilan dari program yang sebelumnya atau tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Rencana tindak lanjut membutuhkan perencanaan serta secara matang karena berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan selanjutnya, termasuk di dalamnya ada koordinasi dan kolaborasi dengan pihak lain yang akan terlibat, di mana pihak lain ini bisa Bapak Ibu guru sendiri, nantinya para siswa, dan juga bisa melibatkan wali murid. Rencana tindak lanjut ini merupakan suatu program sebagai jaminan bagi keberlangsungan dan keberlanjutan dari program yang sebelumnya telah dilaksanakan. Rencana tindak lanjut membutuhkan perencanaan secara matang karena berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan selanjutnya. Berarti harus benar-benar dimatangkan, harus benar-benar disusun, di mana mungkin ada pelengkapan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang telah dilaksanakan. Apakah ada kekurangan atau mungkin hambatan, baru di rencana tindak lanjut ini ada sebuah perbaikan-perbaikan seperti itu Bapak Ibu. Tujuan yaitu menyusun rencana tindak lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan saat kegiatan berlangsung. Ya, jadi salah satu tujuannya adalah menyusun RTL ini. Yang kedua, mewujudkan keterlaksanaan dari rencana tindak lanjut yang sudah disusun. Tiga, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang akan muncul saat pelaksanaan rencana tindak lanjut, baik hambatan intern maupun ekstern sendiri. Memecahkan hambatan-hambatan yang akan muncul saat pelaksanaan rencana tindak lanjut. Jadi hambatan tersebut bisa berupa hambatan dari cuaca, mungkin hujan, mungkin panas, atau mungkin hambatannya bisa dari anak-anak yang tidak masuk, atau saat pelaksanaan RTL ini bentrok dengan guru atau kegiatan atau agenda lain sekolah. Secara garis besar, kegiatan yang dilakukan sebelum membuat rencana tindak lanjut ini adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rancangan perangkat pembelajaran yang sudah, untuk selanjutnya menyusun cerita praktek baik atau best practice sebagai sarana yang digunakan untuk memperkenalkan pembelajaran inovatif yang telah dikembangkan oleh penulis pada teman sejawat dengan tujuan dapat memecahkan permasalahan pembelajaran. Setelah itu, penulis menyusun rencana tindak lanjut yang digunakan sebagai sarana refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah terlaksana. Jadinya nanti bila mana ada kendala, ada masalah, kita bisa saling sharing-sharing, kemudian kita bisa mencari sebuah jawaban untuk memecahkan masalah tersebut. Berdasarkan pengalaman penulis, rencana tindak lanjut RTL merupakan suatu rencana yang dibuat untuk dilaksanakan setelah kegiatan selesai, di mana kegiatan utamanya sebagai tindak lanjut dari proses kegiatan tersebut. Salah satu contoh pengimplementasian rencana tindak lanjut RTL dalam pembelajaran adalah yang tertuang dalam perangkat pembelajaran berupa kegiatan remedial dan pengayaan. Jadi remedi atau pengayaan itu sebenarnya tidak untuk siswanya saja, tapi juga untuk para gurunya atau pembimbing. Apakah materi yang sudah saya sampaikan atau sudah saya sajikan ke anak-anak sudah dapat dikuasai atau tidak, ataukah materi yang saya sampaikan ini kesulitan atau terlalu berat bobotnya,
seperti itu. Penyusunan rencana tindak lanjut RTL ini sangat perlu karena bertujuan untuk melaksanakan keberlanjutan program yang diadakan sehingga lebih memudahkan dalam mengimplementasikan program selanjutnya, di mana RTL ini sebagai sarana perbaikan dari kegiatan pembelajaran atau aktivitas yang kemarin. Ya, jadi harapan nanti RTL ini lebih sempurna daripada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Penyusunan rencana tindak lanjut memang sangat perlu diadakan, namun pada kenyataannya pasti ada hambatan-hambatan yang muncul. Misalnya membutuhkan perencanaan yang matang dalam RTL yang baik dan benar sesuai dengan program yang terlaksana. Pengumpulan sumber daya manusia ya juga merupakan hambatan yang muncul saat perencanaan RTL karena sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat penting untuk diajak berkoordinasi dan berkolaborasi sehingga RTL dapat berjalan dengan lancar. Jadi di sini kolaborasinya juga melibatkan semua pihak. Penyusunan RTL ini memiliki banyak komponen yang harus ada, di antaranya satu, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan ini memuat tentang kegiatan apa saja yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan rencana tindak lanjut. Kedua, waktu pelaksanaan berisi tentang kapan akan diadakan kegiatan tersebut sehingga dapat berkoordinasi terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang terkait. Ketiga, tempat pelaksanaan yang berisi tentang di mana akan diadakan kegiatan RTL tersebut. Yang keempat, pihak-pihak mana yang terkait yang akan diikutsertakan dalam kegiatan RTL ini. Ini Bapak Ibu, saya telah membuat sebuah program atau RTL di mana nanti ada RTL yang pertama, kedua, dan ketiga. Baik, untuk kegiatan yang pertama ini saya mulai tanggal 24 November hari Senin. Ini yaitu kegiatannya adalah menyusun modul ajar di mana ini melibatkan kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Untuk modul ajar di sini Bapak Ibu saya menggunakan PowerPoint yang lebih mudah dilengkapi dengan beberapa animasi dan juga gambar-gambar sebagai penjelas. Di sisi lain saya juga melampirkan sebuah video agar antara teori dengan videonya itu bisa mix atau sinkron. Kadang anak-anak itu kalau diberi teori aja kadang bingung gerakannya bagaimana, gerakan bagaimana. Di mana RTL ini Bapak Ibu saya mengambil yang paling mudah atau yang disukai anak-anak yaitu tentang pencak silat. Kemudian lanjut tanggal 25 November itu menyusun LKPD di mana lembar kerja ini diperuntukkan untuk anak-anak setelah mengikuti sebuah kegiatan. Dan yang terakhir adalah menyusun instrumen. Di mana instrumen ini berisi kisi-kisi, penulis dan mengikatkan dengan CP sesuai modul ajar. Untuk RTL yang kedua, di sini pada tanggal 3 Desember 2024, tepatnya hari Selasa, di sini ada pertama pembuatan skenario video dan yang kedua adalah latihan membuat video. Ya, di mana di sini untuk pihak yang terkait adalah tetap kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Selanjutnya untuk hari Sabtu tanggal 7 Desember itu melakukan sebuah rekaman video dilanjut dengan editing. Karena untuk pembuatan video ini harus melalui beberapa proses yang cukup panjang agar hasil gambar dan suara yang dihasilkan lebih jelas. Dan terakhir adalah finalisasi video. Nah, RTL yang ketiga Bapak Ibu, di mana di sini pada hari Senin tanggal 9 Desember adanya koordinasi persiapan best practice. Ini meliputi kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Kemudian lanjut, rencananya juga ada analisis data, menganalisis data berdasarkan hasil pembelajaran, yaitu video tersebut dan LKPD-nya anak-anak. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan best practice, cara membuat best practice yang baik dan benar, bagaimana nanti kita kembangkan dalam laporan. Baik Bapak Ibu, itu sekilas tentang RTL-nya tadi. Kemudian ini merupakan salah satu bentuk modul ajar yang nanti akan disampaikan ke anak-anak.
bentuknya. Sebelum itu diawali dulu dengan rencananya untuk pembuatan. Di mana latar belakang ini, kenapa kok saya mengambil pencak silat? Karena peserta didik kita saat ini termasuk generasi Gen Z atau generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Informasi banyak sekali masuk terserap ke anak-anak, cuma di sini kelemahannya apa? Anak-anak tidak bisa menyaring atau memilah-milah mana informasi-informasi yang penting, mana informasi yang hanya bersifat hoax saja. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Pencak silat adalah seni bela diri tradisional Indonesia yang merupakan hasil budaya masyarakat untuk bertahan hidup dan menghadapi tantangan alam. Pencak silat memiliki beberapa unsur, yaitu olahraga pertama, seni bela diri, pendidikan mental dan kerohanian, serta persaudaraan. Jadi pencak silat juga termasuk kegiatan-kegiatan atau tradisi luhur Indonesia. Tujuan dari program Bapak Ibu, tujuan dari pembelajaran seni bela diri silat ini tak hanya mencakup pengembangan diri dalam hal seni, olahraga, dan bela diri saja, melainkan juga mengembangkan pendidikan mental dan spiritual. Nah, ini mentalnya anak-anak wajib harus kita asah, apalagi anak-anak tingkat jenjangnya SMK yang harus berhubungan dengan dunia industri dan dunia kerja. Selama proses belajar pencak silat akan diajarkan mengenai kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan. Apa yang diharapkan Bapak Ibu? Pertama yang diharapkan pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Yang kedua adalah eksplorasi, di mana aktivitas murid mencari informasi terkait topik yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah proyek. Aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Struktur program dan mitra. Program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pembelajaran yang didapat melalui kegiatan pencak silat. Yang kedua adalah murid yang terlibat adalah kelas 11, baik laki-laki maupun perempuan. Keempat, penanggung jawab itu adalah kepala sekolah. Kemudian ada KBS, kelompok belajar sekolah, yang menjadi fasilitator adalah komunikasi praktis bangun jiwa raga yang terdiri dari beberapa guru mapel dalam pengarahan publis. Jadi nanti di sini saya melibatkan beberapa guru mapel, yaitu pertama guru IT sendiri, nanti yang berhubungan dengan pemrosesan video atau pembuatan video. Kemudian guru bahasa Indonesia, di sini guru bahasa sebagai tata kelola bahasa dalam penyampaian. Dan yang ketiga di sini saya melibatkan guru mapel sejarah, karena di Indonesia banyak sekali pencak silat yang sifatnya sudah merakyat atau yang sudah nusantara, baik dari Sabang maupun sampai Merauke. Dan yang terakhir adalah mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, baik kepanitiaannya, peserta, dan pihak lain yang berasal dari murid. Jadi nanti segala satunya ini adalah dari siswa untuk siswa. Untuk pembelajaran ini saya menggunakan konsepnya adalah jigsaw, di mana nanti pengajarnya itu adalah siswa atau temannya sendiri, dan yang akan menangkap atau memperhatikan adalah teman-temannya sendiri. Jadi nanti yang dimaksud kepanitiaan ini ada satu siswa yang menjadi instrukturnya atau menjadi gurunya. Kemudian ada siswa nantinya yang akan merekam kegiatan atau jadi kameramen. Kemudian ada siswa yang menjadi peserta. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kapasitas yang dimiliki oleh SMK Suryono, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Keempat, murid yang berjumlah 13 orang masing-masing akan berperan sebagai instruktur dan peserta.
Sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas. Fasilitas tambahan seperti matras juga dalam kondisi baik. Dan terakhir adalah sekolah memiliki jaringan internet yang cukup baik. Rencana evaluasi Bapak Ibu, di mana evaluasi ini secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Melihat dari umpan balik murid berupa kuesioner dan wawancara. Jadi nanti untuk evaluasi akan dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Di mana juga nanti akan dibantu dari kuesioner dan wawancara. Apakah anak-anak ini merasa senang atau merasa tertantang mengikuti kegiatan ini. Kedua adalah mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa foto dan video. Jadi nanti saat pelaksanaan pasti ada sesi dokumentasi baik berupa foto maupun video. Dan yang terakhir adalah mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama, apakah anak-anak ini dapat bekerja sama antar temannya atau tidak. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kemungkinan tantangan. Yang pertama pasti cuaca baik hujan maupun panas, nanti bisa kita siasati untuk menggunakan ruang kelas yang kosong atau aula SMK Suryono. Dan yang kedua adalah kegiatan diseminasi yang bentrok dengan agenda sekolah atau guru mapel lain karena dilakukan pada hari efektif. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang relatif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Yang terakhir ini sangatlah penting sekali karena evaluasi ini nanti akan memberikan hasil atau data yang konkret apakah dari yang kita ajarkan kepada anak-anak itu sudah sesuai atau diminati atau mungkin anak-anak merasa senang dan tertantang atau tidak, seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu adalah sedikit RTL untuk mata pelajaran PJOK. Harapan nanti kita bisa saling berkolaborasi, kita saling bisa mendukung agar kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan baik sesuai dengan harapan kita. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.